Yes, alhamdulillah. Bobotoh lagi-lagi dibuat sangat bahagia dengan keputusan hebat. Manajemen Persib, korban aksi kekerasan oknum, dapatkan 2 hadiah luar biasa ini dari PT PBB. Apa 2 hadiah luar biasa tersebut? Penasaran? Tonton video ini sampai selesai biar makin senang. Ini penjelasannya. Ini baru pemain asing super berkualitas. Jelang laga Persib melawan Madura United, bek asal Belanda Nick Kuipers keluarkan pernyataan super cerdas dan percaya diri. Apa yang dia sampaikan ke publik? Ini informasi selengkapnya. Mental pemain kelas Eropa, bek muda Persib Kakang Rudianto, sukses bungkam pembencinya, Bojan Hodak, sampai dibuat begini ketika penampilannya sangat impresif. Apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah Bojan sampai jujur bicara gini soal Kakang? Ini info selengkapnya. Ini baru ketum PSSI fantastis dan luar biasa. Erick Thohir langsung ambil keputusan cerdas bantu Persib Bandung musnahkan para oknum perusak suasana internal Persib. Sampai nekat buat pernyataan sangat keras ini di depan publik sepak bola tanah air. Semua bobotoh auto bangga dan berpesta pora mendengarnya. Simak baik-baik. Benar-benar striker mematikan. Jelang Persib lawan Madura United, Dimas Drajat blak-blakan ungkapkan hal ini ke publik soal rahasia yang tersembunyi. Penasaran? Inilah berita selengkapnya. Mohon subscribe channel YouTube ini, supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Yes, alhamdulillah. Bobotoh lagi-lagi dibuat sangat bahagia dengan keputusan hebat. Manajemen Persib, korban aksi kekerasan oknum, dapatkan 2 hadiah luar biasa ini dari PT PBB. Apa 2 hadiah luar biasa tersebut? Penasaran? Tonton video ini sampai selesai biar makin senang. Ini penjelasannya. Insiden penyerangan oleh segelintir penonton setelah pertandingan Persib melawan Persija Jakarta di Stadion Sijalak Harupat, SJH, Kabupaten Bandung, pada Senin 23 September 2024, mengakibatkan 21 orang terluka. Korban luka tersebut terdiri dari steward yang bertugas dan beberapa bobotoh yang berusaha menenangkan situasi. Tim medis di stadion melaporkan bahwa dari 21 korban, 16 orang mendapatkan perawatan awal dari petugas PMI. 2 di antaranya harus dirujuk ke rumah sakit, sementara yang lainnya langsung pergi ke rumah sakit secara mandiri. Berita baiknya, sebagian besar korban kini telah diperbolehkan pulang setelah mendapatkan perawatan intensif. Saat ini, 1 korban masih dirawat di RSUD Oto Iskandar Dinata karena harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut akibat luka di kepala. Persib memastikan akan menanggung seluruh biaya pengobatan untuk semua korban, baik steward maupun bobotoh, demi pemulihan mereka agar dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Persib juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada semua yang terlibat dalam mengamankan situasi, dan berterima kasih kepada pihak kepolisian serta aparat keamanan yang sigap dalam menangani insiden tersebut. Dalam pernyataannya, Persib mengecam keras tindakan kekerasan dengan alasan apapun. Mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan kepolisian dalam mengusut tuntas dan menindak tegas para pelaku kekerasan. Selain itu, Persib bertekad untuk menyelidiki kasus dugaan pelecehan verbal terhadap bobotoh perempuan dan intimidasi yang dilaporkan terjadi setelah pertandingan melawan Port FC pada 19 September 2024. Persib meminta maaf kepada seluruh bobotoh atas insiden yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang mencoreng reputasi klub. Mereka menolak untuk dikendalikan oleh sekelompok orang yang merugikan nama baik Persib dan komunitasnya. Persib mengajak seluruh bobotoh untuk bersatu menolak tindakan kekerasan. Klub ini lahir dari cinta dan kerja keras semua pihak, termasuk pemain, bobotoh, manajemen,
dan panitia pelaksana. Dengan komitmen untuk menciptakan atmosfer pertandingan yang aman dan nyaman, Persib akan berusaha lebih keras agar kerusuhan serupa tidak terjadi lagi dan memastikan bahwa pelaku insiden tidak akan diizinkan membeli tiket untuk pertandingan Persib di masa mendatang. Apa pendapatmu tentang insiden ini? Apakah kamu setuju dengan langkah yang diambil oleh Persib? Bagikan komentarmu di bawah. Ini baru pemain asing super berkualitas. Jelang laga Persib melawan Madura United, bek asal Belanda Nick Kuipers keluarkan pernyataan super cerdas dan percaya diri. Apa yang dia sampaikan ke publik? Ini informasi selengkapnya. Persib berhasil meraih kemenangan penting dengan skor 2-0 atas Persija Jakarta dalam pertandingan pekan ke-6 Liga 1-2024-55 yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada Senin 23 September 2024. Dua gol kemenangan ini dicetak oleh Dimas Drajat dan Ryan Kurnia. Namun, tidak hanya lini depan yang berkontribusi, pemain belakang juga berperan vital dalam kemenangan ini. Duet Nick Kuipers dan Gustavo Franca tampil solid menjaga pertahanan Persib sepanjang pertandingan. Kuipers mengungkapkan bahwa dia dan seluruh tim selalu berusaha maksimal di setiap laga. Menurutnya, kemenangan tanpa kebobolan merupakan hasil dari kerja keras tim. "Kami hanya selalu mencoba untuk menang," kata pemain bernomor punggung 2 tersebut. Mendapatkan 3 poin dari Persija bukanlah tugas yang mudah, mengingat mereka memiliki penyerang berkualitas seperti Gustavo Almeida dan Marco Simic yang masuk sebagai pengganti. Mereka punya striker yang sangat bagus, Gustavo Almeida. Terutama ketika Simic masuk, kita semua tahu dia punya kualitas. Jadi sangat penting bagi kami untuk tidak kebobolan, ucapnya. Meski begitu, Kuipers menekankan bahwa cara meraih kemenangan tidaklah menjadi fokus utama. Tidak peduli bagaimana kami menang, kebobolan atau tidak. Yang penting adalah 3 poin, tegasnya. Kuipers juga memberikan pujian kepada Franca, menyebutnya sebagai bek yang tangguh, pintar, dan kuat dalam duel udara. Dia juga bagus dalam memainkan bola. Saya senang karena dia menjadi pasangan saya di lini belakang sekarang. Jadi semuanya hal yang positif, pungkasnya. Apa pendapatmu tentang performa Persib di pertandingan ini? Siapa yang menurutmu menjadi bintang di lapangan? Bagikan komentarmu di bawah. Mental pemain kelas Eropa, bek muda Persib Kakang Rudianto, sukses bungkam pembencinya, Bojan Hodak, sampai dibuat begini ketika penampilannya sangat impresif. Apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah Bojan sampai jujur bicara gini soal Kakang? Ini info selengkapnya. Di tengah isu dugaan intimidasi, pemain Persib Bandung, Kakang Rudianto, berhasil menunjukkan kapasitasnya saat menghadapi Persija Jakarta dalam lanjutan pekan ke-6 Liga 1 2024-2005. Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengakui penampilan brilian Kakang di laga derby Indonesia yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada Senin 23 September 2024. Bojan menilai Kakang bermain dengan sangat lugas dan penuh percaya diri. Selain performa defensif yang baik, Kakang juga aktif dalam menyerang, membuat daya serang Persib semakin meningkat di pertandingan ini. Mengenai Kakang, dia hari ini bermain dengan sangat bagus. Jadi tidak perlu menggantinya ketika dia sudah melakukan tugasnya dengan sangat baik. Jelas Bojan. Pelatih asal Kroasia itu juga memuji peran Mark Klok, meskipun ia menerima kartu merah. Bojan menilai Klok berhasil menunjukkan visi bermainnya, meski emosi yang tinggi membuatnya terpaksa diusir dari lapangan. Deddy Kusnandar terpaksa ditarik keluar karena cedera, yang memaksa Bojan mencari strategi tepat untuk memanfaatkan situasi 10 pemain. Saya tidak menggantinya karena Klok terkena kartu merah dan Deddy sedikit mengalami cedera. Jadi saya tidak perlu menggantinya dulu dan Mark juga di kartu merah, sehingga saya harus mengubah taktiknya, tutupnya. Apa pendapatmu tentang penampilan Kakang Rudianto dan keputusan pelatih dalam pertandingan ini? Silakan bagikan komentarmu di bawah.
Ini baru ketum PSSI fantastis dan luar biasa. Erick Thohir langsung ambil keputusan cerdas bantu Persib Bandung musnahkan para oknum perusak suasana internal Persib. Sampai nekat buat pernyataan sangat keras ini di depan publik sepak bola tanah air. Semua bobotoh auto bangga dan berpesta pora mendengarnya. Simak baik-baik. Erick Thohir memberikan tanggapan tegas terkait kericuhan yang terjadi setelah pertandingan Persib Bandung melawan Persija Jakarta. Dia meminta PT Liga Indonesia Baru, PT LIB, untuk bertanggung jawab penuh dan melakukan evaluasi menyeluruh terkait insiden ini. Erick sangat menyayangkan bahwa meskipun pertandingan berlangsung lancar dan damai, kekerasan di kalangan supporter masih terjadi. Di tengah upaya menjaga agar kompetisi berjalan lancar dan damai, saya sungguh menyesalkan mengapa masih terjadi keributan supporter. Memang bukan di tengah laga yang saya dapati laporan berjalan lancar, tapi kejadian setelah pertandingan, jelasnya. Dia menekankan bahwa PT LIB sebagai operator kompetisi harus mengusut tuntas dan mengevaluasi kejadian ini, termasuk peran supporter, manajemen pertandingan, dan steward. Ini yang harus menjadi tanggung jawab dan evaluasi total LIB, tambahnya. Erick juga mengungkapkan keprihatinannya setelah melihat tayangan video di media sosial yang menunjukkan supporter turun ke lapangan dan mengintimidasi petugas. Ini yang perlu ditelusuri oleh LIB. Mengapa bisa terjadi? Bagaimana manajemen pertandingan saat itu dijalankan LIB, ujarnya. Dia menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap kekerasan dalam bentuk apapun. Kita tidak boleh toleransi pada kekerasan, tutup Erick Thohir. Bagaimana menurutmu tentang respons Erick Thohir ini? Apakah langkah yang diambil sudah tepat? Silakan bagikan pendapatmu di bawah. Benar-benar striker mematikan. Jelang Persib lawan Madura United, Dimas Drajat blak-blakan ungkapkan hal ini ke publik soal rahasia yang tersembunyi. Penasaran? Inilah berita selengkapnya. Penyerang Persib Bandung, Dimas Drajat, ternyata sudah memiliki firasat akan mencetak gol ke gawang Persija Jakarta dalam derby Indonesia yang berlangsung pada Senin 23 September 2024 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dalam laga tersebut, Dimas berhasil mencetak gol pada menit 38 setelah melakukan kombinasi serangan dengan Ciro Alves. Kemenangan ini sangat berarti baginya, terutama karena ini adalah pertandingan derby Indonesia pertamanya setelah resmi bergabung dengan Persib. Dimas tak lupa bersyukur atas pencapaian ini. Ya senanglah, baru pertama kali kan gabung Persib. Lawan Persija, alhamdulillah bisa menang dan cetak gol juga, ungkapnya kepada awak media. Persib sukses mempermalukan Persija dengan skor 2-0, di mana gol pertama dicetak Dimas Drajat dan gol kedua oleh Ryan Kurnia. Menariknya, kedua pemain ini adalah rekrutan terbaru Persib dari tim Persikabo 1973. Saat ditanya tentang firasatnya mencetak gol, Dimas mengaku sudah merasakannya. Firasat tersebut ia sampaikan di ruang ganti ketika Bojan Hodak menanyakan perasaannya. Ada, tadi Coach Bojan ngomong, "Dimas gimana feeling hari ini?" Saya jawab, "Insya Allah Coach cetak gol," tutup Dimas. Apa pendapatmu tentang penampilan Dimas Drajat dan gol yang ia cetak di laga tersebut? Silakan bagikan komentarmu di bawah. Berita transfer Timnas Indonesia. Akhirnya setelah sekian lama, Ragnar Oratmangoen resmi gabung klub milik orang Indonesia di Liga Belgia kasta teratas. Tinggal tunggu tanggal peresmiannya. Pemain Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen membuat kabar mengejutkan di bursa transfer musim panas 2024. Pemain 27 tahun tersebut dikabarkan telah sepakat dengan klub dari Belgia, Dender. Seperti yang diketahui, Dender adalah klub yang dimiliki oleh pengusaha asal Indonesia, Sihar Sitorus. Dender sendiri baru saja promosi ke kasta tertinggi Liga Belgia untuk musim 2024.
Ragnar Oratmangoen, kabar transfer pemain timnas Indonesia tersebut disampaikan oleh laman Transfer Watch. Sebelumnya, Ragnar Oratmangoen baru saja masuk dalam daftar jual klubnya saat ini, yaitu FC Groningen. Saat ini, pemain dengan 3 caps di timnas Indonesia senior tersebut masih menyisakan kontrak semusim di FC Groningen. Karena itu, kepindahannya ke Dender bakal membutuhkan biaya transfer. Ragnar Oratmangoen akan meninggalkan FC Groningen setelah 2 musim. Tulis laporan Transfer Watch. Gelandang berusia 26 tahun itu telah menyetujui kesepakatan dengan Dender Belgia. Lanjutnya, Ragnar Oratmangoen dilaporkan bakal berangkat ke Belgia Selasa depan untuk tes medis. Lalu, penggawa timnas Indonesia bakal segera diperkenalkan sebagai pemain baru Dender. Oratmangoen akan berangkat ke Belgia Selasa depan untuk pemeriksaan kesehatan. Tulis Transfer Watch. Dan akan dipresentasikan segera setelahnya. Lanjutnya, Oratmangoen bermain dengan status pinjaman di Fortuna Sittard musim lalu. Tulis Transfer Watch. Sang gelandang memainkan total 27 pertandingan Eredivisie, tetapi banyak memulainya sebagai pemain pengganti. Gelandang tersebut kini mendapatkan transfer yang diinginkannya ke Dender, yang dipromosikan ke Liga Pro musim lalu. Tutupnya, kelas striker dambaan timnas Indonesia Olero mencetak gol dan jadi pahlawan kemenangan FC Utrecht di Eredivisie. Proses naturalisasi segera dimulaikah? Ini fakta benarnya. Olero menunjukkan kelasnya. Striker dambaan timnas Indonesia itu mencetak gol sekaligus menjadi pahlawan FC Utrecht di Eredivisie 2024. Olero membawa FC Utrecht menang 1-0 atas Zwolle pada pekan pertama Eredivisie. Pemain berdarah Medan, Sumatera Utara, itu dimainkan sebagai starter oleh pelatih FC Utrecht. Namun, dia ditarik keluar pada menit ke-67 untuk digantikan oleh Taylor Booth. Setelah beberapa kali dihujam cedera termasuk permasalahan pada jari kaki pada musim lalu, Olero menandai musim baru Eredivisie dengan kesan impresif. Olero adalah striker yang diincar PSSI untuk dinaturalisasi demi timnas Indonesia. Olero bercerita sudah berkomunikasi lewat FaceTime dengan Ketua PSSI, Erick Thohir, mengenai kemungkinan untuk membela timnas Indonesia lewat jalur perpindahan kewarganegaraan. Saya tidak bisa bicara mengenai Olero tanpa ada hitam di atas putih yang sudah saya terima, ujar Erick Thohir pada akhir Juni 2024 soal kabar Olero. Tetapi hingga kini Olero belum juga memberi sinyal akan segera bergabung membela timnas Indonesia. Dia sendiri mengaku masih banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Meski begitu, Olero tetap memberi kode baik soal peluang membela timnas Indonesia. Dia mengaku sudah berada di arah yang bagus saat ini. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dulu buat saya, tapi sudah ke arah yang bagus, kata Olero kala menanggapi ajakan bergabung timnas Indonesia.